Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Loh, katanya kamu firman. Yang dikatakan firman, kun, jadi, maka jadi. Mazmur 33 nomor 9, memberi perintah, maka semuanya ada. Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gugur lagi. Gugur. Jadi konsep firman yang Anda imani selama ini keliru besar. Firman jadi daging, salah. Tidak ada firman jadi daging, tidak ada perkataan. Nah kemudian, ketika saudara berbicara mengenai logos, seakan-akan mengajarin Bang Zuma, Anda juga harus membedakan antara etos, patos, dan logos. Logos itu dalam bahasa Ibrani dafar. Dafar itu adalah kegiatan Tuhan di dalam menciptakan, mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka dia dafar, berlogos, berkata. Berkata dengan kata memang beda. Berkata, pekerjaan kata itu adalah apa yang keluar dari yang dikeluarkan dari pekerjaan berkata tadi. Contoh nih, saya berkata, jadilah sumur. Sumur itu bukan saya, tapi sumur itu pada mulanya adalah perkataan dari saya. Bukan berarti sumur itu adalah saya. Jadilah Yesus, jadilah firman. Itu enggak ada seperti itu. Makanya kalau saudara saya ini mengambil Yohanes 1 nomor 3, tidak ada sesuatu yang ada selain daripada dia, selain daripada yang sumber, termasuk Yesus. Contoh, Yohanes 1 nomor 3, ketika Anda mengurai, teruskan ke bawah, di data nomor 14 ya, firman itu telah menjadi daging. Maksudnya, ide Tuhan itu benar-benar tercipta menjadi makhluk Yesus. Jangan Anda kaitkan lagi ke Elohim. Elohim itu jamak, sehingga oh dia adalah Tuhan itu sendiri turun. Enggak sampai segitu. Ajaran Ibrahim tidak seperti itu. Agama Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail tidak seperti itu. Makanya kesalahan fatalnya itu di situ. Konsep firman yang Anda anut itu kelirunya di sana. Firman itu adalah kata. Berfirman itu adalah berkata. Ketika Tuhan hendak mencipta, mengadakan sesuatu di luar dari dirinya, maka Tuhan cuma berkata, cuma berfirman. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 8:42, endingnya di situ. Tapi yang harus kita pakai akal, bukan iman. Yesus mengatakan apa? Aku datang di atas muka bumi ini menjadi daging, bukan atas kehendakku. Halo? Berarti dia bukan sang firman. Berarti dia bukan dafar, tetapi dia adalah buah yang dihasilkan kemudian dari pikiran, ide, gagasan Tuhan. Tuhan menginginkan menciptakan sebuah mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Nabi Musa diutus. Kisah para Rasul 13 nomor 23, Tuhan menginginkan kemudian juru selamat di tengah-tengah Bani Israel. Yesus diutus. Jadi Yesus ini pada mulanya adalah firman, betul. Yesus pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya adalah ide. Ide itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan ide itu keluar dengan cara Tuhan berfirman. Apa buktinya? Gabriel pada bulan ke-6 datang menyampaikan firman itu kepada Maria. Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Hamil dia. Jadi Yesus pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu telah menjadi daging. SARS. Sudah menjadi makhluk hidup bernama Yesus. Makanya Yesus bukan Tuhan, bukan Elohim, tetapi manusia 100%. Demikian, silakan. Oke, yang pertama Yesus menyampaikan firman. Tadi Bang Zuma katakan inilah, makanya perlunya Bang Zuma dengan kerendahan hati saya mengajak Anda untuk belajar lebih dalam lagi ya. Tadi kita berkata Yesus adalah logos. Nah, coba kita analisa kata Yohanes 17 ayat 8. Di sini Bang Zuma mungkin tidak tahu dan belum belajar masalah firman ya. Di sini coba kita lihat. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Nah, firman di sini, firman yang didapat Yesus dari Bapa itu bahasa Yunaninya apa? Firman di sini remata, rema, bukan logos. Jadi bedakan ya Bang Zuma ya antara rema dan logos. Dan Yesus itu adalah, nih kita lihat di dalam ini tadi di dalam nih, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Coba lihat dalam Yunaninya, dalam naskah Textus Receptus, logos. Jadi Bang Zuma pun lagi dan lagi masih gagal. Yesus menyampaikan firman, yang disampaikan itu bukan logos,
tapi yang disampaikan itu adalah rema. Nah, yang kedua, perkataan saya itu bukan saya. Tadi Bang Juma mengatakan begitu menyangkut Yesus sebagai ide ilahi. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan saya, bukankah idenya Bang Zuma itu lahir dari Bang Zuma? Katakanlah saya tidak melihat wajah Bang Zuma, dan saya mendengar firmannya Bang Zuma yang menjadi suara. Artinya saya bisa mengenal Bang Zuma melalui firmannya Bang Zuma yang menjadi suara. Nah, kita pun bisa mengenal Allah yang tidak kelihatan melalui firmannya yang menjadi manusia. Dia tidak kelihatan, maka dia memperkenalkan dirinya dengan imanen atau kelihatan ke dunia. Sebab Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Nah, masalah Yohanes 1 ayat 3, dia itu ciptaan. Mohon maaf, coba kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 3. Kita baca dengan teliti. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui firman, dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau firman itu ciptaan, Bang Juma, kalau firman itu adalah diciptakan, bagaimana mungkin Allah menciptakan ciptaan melalui ciptaannya? Kalau firman itu tidak di dalam diri Allah, Sang Bapa yang Esa itu, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Artinya, argumentasi Bang Juma pun saling kontradiksi. Di satu sisi Bang Juma mengakui firman itu di dalam Allah, di satu sisi Bang Juma mengatakan firman itu ciptaan. Berarti di dalam diri Allah yang bukan ciptaan ada yang ciptaan. Itu juga masih salah. Itu logika falasi. Bagaimana Bang Juma menjelaskan kesalahan itu? Ya, jadi kalau firman itu Bang Juma katakan adalah ciptaan, berarti di dalam diri Allah. Tadi Bang Juma mengakui, ya, bahwa ide itu keluar dari Bapa, ide itu keluar dari Allah. Berarti Anda mengakui bahwa di dalam diri Allah ada ciptaan. Masa ciptaan ada di dalam diri Allah yang kekal? Dan ketika firman itu menjadi manusia, Bang Juma perlu tahu dia tidak bertransubstansiasi. Yang tadinya Allah berubah menjadi manusia. Seperti nasi menjadi bubur. Ada bubur, nasinya tidak ada. Bukan begitu. Tapi dia dalam hakikat keilahiannya, dia menambahkan kodrat manusia. Sama seperti Bang Juma tadi, kalam yang dibukukan, oke, kami pun bisa mengatakan kalam yang dimanusiakan. Tidak ada yang salah. Karena dia menjadi itu bukan berubah substansi Bang Zuma. Tetapi dia itu menjadi menambahkan kodrat. Jadi kalau Bang Juma mengatakan kami tidak mengimani itu, kalam itu menjadi, kalam itu dibukukan. Kami pun berkata kalam itu dimanusiakan. Ya. Jadi dari tadi argumentasi saya yang bertabrakan, argumentasi Bang Juma yang bertabrakan tetap dibantah dengan argumentasi juga yang belum jelas. Coba tadi dari studi kata logos di sini, ya. Di atas ini kata logos nomina. Bagaimana mungkin Anda mengatakan ini keinginan? Mohon maaf, Bang Juma belajar bahasa Yunani dari mana? Di sumber literasi Yunani mana logos itu adalah keinginan? Kalau itu keinginan, Bang Juma, berarti itu akan bertabrakan dengan itu sebagai ide ilahi yang di dalam. Ya. Jadi Yesus itu adalah firman Allah dan dia kekal di dalam diri Allah, maka itu adalah Allah. Itulah monoteisme yang sejati yang menjelaskan kebagaimanaan Allah yang esa itu. Ya, gitu. Coba dibantah dulu dengan data, ya. Ya, silakan Bang Juma. Mohon sampai tidak nelpon dulu teman-teman. Gitu ya. Jadi itu poin-poin yang saya mau highlight dari poinnya Bang Zuma tadi. Ya, biar jangan blunder. Oke. Ya. Saya sebenarnya penasaran ya bagaimana Bang Zuma itu mengatakan itu keinginan dari studi kata Yunani. Coba nanti saya pengen tahu ya. Itu bagaimana? Iya, jadi kalau berbicara mengenai logos, rema, logos itu merujuk pada sifat yang melekat, kemampuan daya cipta yang ada pada dirinya. Tapi ini nomina, Bang. Dia bukan akusatif atau datif atau genitif. Terus kalau rema? Kalau rema itu juga coba kita lihat ya. Saya buka di sini ya. Itu dia. Jadi pembedanya itu cuma di situ antara rema, logos itu di situ. Coba lihat Bang. Di sini rema itu juga nomina, tapi dia dalam pengertian
perkataan. Bukan. Ucapan, Ya. lisan. Nah, kalau logos, Ya, betul. Kalau logos itu yang mendasari perkataan itu, yang menyebabkan perkataan itulah itu yang ada. saya katakan sifat tadi. Itu adalah Itulah yang saya logos. katakan sifat. Jadi ibaratkan mulut, itulah mulut. Sementara rema itulah yang keluar dari mulut. Itu maksud saya. Antara logos dan rema. Ini kok nggak bisa seperti tetap ya? Ayo kita mulai lagi. Masih nggak bisa nggak sih? Udah bisa ya? Jadi Masih gimana? belum. Oh, Layarnya juga ketutupan. Sebentar. Kalau saya turun dulu gimana ya? tinggal diterima, Dek. Udah Iya, kayaknya dikirim. Ini. Ya. Oke. Sebentar Bang. Ada apa ini masalah itu tadi? Oke. Lanjutlah. Mulai. Oke. Ya, Iya. lanjutlah. Jadi ada hal yang menarik dari ungkapan terakhir tadi dari Delia yang mengatakan bahwa Tuhan menambahkan. Nah, di sini sebenarnya inilah kehadiran Kristen itu di situ. Jadi ajaran Abrahamik ini, ajaran tauhid ini, itu kemudian ditambahkan dengan konsep Tuhan menambahkan kodrat manusia. Nah, pada saat Tuhan menambahkan kodrat manusia, inilah jatuhnya kepada ciptaan. Kemanusiaan ini ciptaan. Makanya dikatakan firman, logos, sifat yang ada pada diri Tuhan, ide, gagasan, keinginan Tuhan yang ada pada diri Tuhan, daya cipta, daya penciptaan yang ada pada diri Tuhan itu, Tuhan aktualisasikan dalam bentuk perkataan. Maka dia berkata, keluar dari sifatnya, logosnya yang melekat pada diri Tuhan itu, kemudian dia mengatakan, aku hendak menciptakan makhluk bernama Yesus dari seorang wanita perawan bernama Maria. Itu logos, sifat yang melekat pada diri Tuhan. Sifat ini kemudian terrealisasi dengan rema, dengan dia berfirman. Maka malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria, terrealisasilah apa yang ada. Begitu daging ini jadi manusia karena dia dikasih roh, kemudian dia menerima rema, dia menerima kehendak firman Tuhan. Makanya ketika Yohanes 17:8 saudara tunjukkan kata itu memang betul, Yesus menerima rema. Oke, Yesus menerima perkataan. Yes, jadi sang logos menitipkan kemudian rema, ucapan kepada sang perantara, yaitu Yesus yang adalah makhluk. Itu tidak salah di sana, itu tidak keliru. Yang jadi permasalahan kemudian adalah ketika Yesus ini yang adalah makhluk, yang berasal dari sifat Allah yang adalah logos yang melekat pada diri Allah, kemudian menerima rema, dianggap sebagai Tuhan itu sendiri. Sehingga ada konsep menambahkan kodrat daging. Daging ini ciptaan. Apa mungkin Tuhan menambahkan ciptaan pada dirinya dan ciptaan itu kemudian menjadi Tuhan juga? Ya tidak mungkin lah. Itu konsep para dewa. Kalau dewa-dewa Roma Yunani, iya. Makanya muncul kata Theos. Theos itu dewa. Dewa nuzul menjadi manusia, mengambil daging menjadi setengah dewa, setengah manusia. Itu betul. Tapi kalau dikatakan kemudian pencipta langit dan bumi yang dikenal dengan sebutan Hasem, menambahkan pribadi baru dalam bentuk daging, oh itu nggak ada. Di ajaran Nabi Ibrahim, Abrahamik itu nggak ada yang kayak gitu. Itu murni dari ajaran Kristen aja yang bikin. Makanya konsep logos ini dalam hal ini adalah pada mulanya adalah firman-firman ini menjadi daging, itu hanya ada di Kristen. Yohanes 1 ini nggak diimani oleh orang-orang Yahudi. Karena itu sangat mengganggu ajaran tauhid mereka, mengganggu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Abraham atau kakek mereka. Ini yang perlu dipahami. Sehingga ketika kita gulirkan permasalahan, kodrat yang ditambahkan pada diri Tuhan ini apakah ciptaan atau pencipta? Nah, itu masalah di situ. Ketika saudara mengatakan menambahkan kodrat manusia, pertanyaannya, jasadnya, dagingnya berupa kaki, tangan, semua yang ada pada diri ini ciptaan atau pencipta? Siapa yang kemudian mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Maria tadinya tidak punya anak, tiba-tiba muncul bayi. Siapa yang menciptakan bayi imut ini? Karena ini adalah hal yang ditambah-tambahkan kemudian, sehingga Yesus mendapatkan posisi dari Trinitas ini. Yesus jadi bagian, dagingnya jadi bagian, jadi Tuhan. Sehingga kata Elohim dimaknai jamak, Tuhan itu banyak. Nah sekarang permasalahannya muncul ketika Tuhan menambahkan kodrat manusia, daging, darah, kulit, tulang, rambut, kuku. Ini apa? Ciptaan atau bukan?
Karena dia adalah hal baru. Anak Maria ini adalah hal baru. Maria tadi yang tidak memiliki anak, tiba-tiba menjadi anak. Nah, inilah kemudian yang perlu dipahami oleh saudara-saudara Kristen, bahwa batilnya konsep Trinitas itu nyata terlihat dengan adanya penambahan pribadi Tuhan yang merupakan manusia. Gambarannya Kolose 2:9, Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Tuhannya Bani Israel mengambil daging manusia. Apakah daging ini ciptaan? Nah, itu masalah besar. Demikian. Oke, berarti nanti ini saya dulu, baru nanti setelah saya Bang Juma tutup, saya juga tutup ya. Udah 5 soalnya. Oke. Betul ya? Oke, ya. Oke, saya harap teman-teman dapat manfaat ya dari apa yang kita sampaikan. Jadi teman-teman, kesimpulan itu tetap ada di dalam penonton ya. Kita itu diskusi saja by data, dan Anda yang menimbang sendiri saja gitu. Oke, kita lihat. Oh, sebentar. Dikirim deh kayak tadi. Oke, ya. Oke. Sudah? Yes. Oke, ya. Puji Tuhan ya. Nah, yang pertama saya mau bantah yang pertama ya. Bang Juma mengatakan itu adalah buatan Kristen. Ya, Bang Juma mungkin akan mengatakan itu buatan Kristen karena dari tadi Bang Juma belum mampu membantah ini. Memra dalam Targum. Bang Zuma, kalau memang firman itu menjadi manusia itu ide Kristen, di dalam iman Yahudi memra itu menjadi mal'ah Yahweh di dalam data ini. Nih, Bang Zuma. Malak Yahweh dalam Exodus, dia menjadi teofani. Memra itu menjadi teofani. Dan memra itu juga disembah. Artinya ide firman Allah menjadi manusia itu bukan punya Kristen doang. Tapi Yahudi juga mengakui itu. Malah Yahweh. Memra dalam Targum tadi. Ya, saya tidak heran mungkin tadi Bang Zuma tidak mengatakan itu tidak ada karena belum menjawab ketimpangan dalam argumentasi ini. Ini belum dibantah sama sekali. Ini punya Yahudi, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah logos itu sifat. Nah, kalau logos itu adalah sifat, saya ingin ajak Bang Zuma berbicara lebih jauh. Bagaimana mungkin sifat itu adalah nomina, Bang Zuma? Sifat itu adalah adjektiva, bukan nomina. Adjektif, cantik, manis, lucu, itu sifat. Itu adjektiva. Tapi logos ini nomina, nominatif. Apakah Bang Zuma itu mau mengubah yang nomina dalam iman, dalam pemahaman Yunani itu menjadi adjektiva? Makanya dari tadi saya pengen Bang Zuma itu sebenarnya tunjukin kepada saya di mana data yang menunjukkan logos itu adalah adjektiva. Saya pengen tahu. Saya sudah menunjukkan literasi saya, logos itu adalah nominatif. Bentuk genitifnya logo, bentuk akusatifnya logon, bentuk datifnya logo. Jamaknya pun, nominatifnya pun menyerap kata tunggalnya logoi. Sama seperti theos menjadi theoi. Ya, theos itu nomina dan nominatif jamaknya adalah theoi. Nah, lalu kenapa begitu? Bagaimana Bang Juma menjawab ini? Bagaimana Bang Juma mungkin dengan mudah membolak-balikkan istilah, tapi tidak ada literasi yang disampaikan? Ya. Nah, yang ketiga, Yesus itu adalah makhluk. Oke, Yesus itu adalah makhluk. Karena dia menjadi manusia. Dia bukan transubstansiasi Bang Zuma. Tadi saya sudah jawab bahwa ketika Bang Zuma percaya kalam itu dibukukan, maka kami pun percaya kalam itu dimanusiakan. Kalau itu berkaitan dengan ide ilahi, firman itu adalah ide ilahi, yang mau saya pertanyakan adalah, apakah ide itu yang di dalam diri Allah itu bukanlah Allah sendiri? Karena ini, logos itu adalah akal budi. Akal budinya Bang Zuma, bukankah Bang Zuma? Lalu akal budinya Allah, bukankah Allah? Pasti Allah. Jadi logika dan nalar yang relevan itu dielaborasi oleh Rasul Yohanes, Santo Yohanes. Pada mulanya sudah ada firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Karena di dalam Allah, bukan di luar Allah. Ya, jadi ini tadi tugasnya itu sebenarnya yang tidak dijawab itu sebenarnya adalah
masalah Memra ini. Bang Zuma itu mengatakan itu buatan Kristen, firman menjadi manusia. Lalu bagaimana? Memra ini lebih parah loh. Memra itu menjadi malah Adonai loh. Malah. Ini dalam Jewish Trinity Yuval Nathan. Ini boleh nanti dicari. Menjadi teofani. Nih. Apa bedanya? Bah, di sini coba lihat. According to the Malik Yahweh directions, nothing won't do patriarchs new as Yahweh have to identify the Father in Genesis. Only the post-Sinaitic Yahweh's narrator dan Musa knew that the Son and the Spirit were Yahweh. Jadi Musa pun di dalam bukunya Yoel Nathan ini, Bang Zuma, ya, dalam iman Yahudi, Musa pun mengetahui bahwa putra dan roh itu adalah Yahweh. Bagaimana ini? Ini tidak dibantah dari tadi, saya nunggu bantahan ini. Dan ini, bagaimana Anda membalikkan domina itu menjadi adjektiva? Begitu ya. Jadi persoalannya kiranya tidak selesai karena itu tidak terjawab. Ya.